Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak kelas 9, bertemu kembali dengan Miss Isti. Kita masih membahas materi bab kedua. Materi yang terakhir insya Allah, faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Jadi sekarang silahkan persiapkan buku paket kalian dari halaman 56 dan bersiap untuk menggarisbawahi buku paket tersebut karena materi yang akan diujikan ketika tengah semester sampai akhir semester adalah materi yang kita bahas beserta evaluasinya. Seperti biasa, sebelum dibahas materinya, kalian perlu tahu dulu tujuan dari pembelajaran materi ini adalah kalian diharapkan dapat menguasai kompetensi dasar titik 32, yaitu menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Dan kalian diharapkan dapat memahami materi pembelajaran faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Masuk materi yang pertama, yaitu macam-macam faktor pendorong perubahan sosial. Faktor penyebab pendorong perubahan sosial ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, kalian bisa lihat di halaman 56. Faktor pendorong perubahan sosial yang pertama adalah adanya kontak dengan kebudayaan lain. Sekali lagi lihat halaman 56. Simak buku paket dari kata salah satu sampai masyarakat. Miss bacakan kalian yang menggarisbawahi. Jadi, salah satu proses yang merupakan bentuk kontak dengan kebudayaan lain adalah proses difusi. Proses ini merupakan proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu ke individu lain maupun dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Dengan difusi, suatu penemuan baru yang telah diterima oleh masyarakat dapat diteruskan dan disebarkan pada masyarakat luas, sehingga dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan suatu kebudayaan dan memperkaya kebudayaan yang telah ada di masyarakat. Jadi adanya proses penyebaran kebudayaan melalui cara difusi itu adalah salah satu cara penyebab terjadinya pendorong perubahan sosial. Kemudian faktor pendorong perubahan sosial yang kedua adalah karena adanya sistem pendidikan formal yang maju. Silakan kalian lihat masih di halaman 56 bagian B. Jadi, berdasarkan buku paket yang kalian punya, pendidikan memberikan suatu nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikiran serta menerima hal-hal yang baru dan cara berpikir ilmiah. Pendidikan mengajarkan manusia untuk berpikir secara objektif serta dapat memberikan kemampuan untuk menilai apakah kebudayaan baru sesuai dengan norma-norma yang ada atau tidak. Jadi, perubahan sosial budaya, salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial budaya pendorongnya adalah karena ada sistem pendidikan formal yang maju. Semakin maju suatu pendidikan akan memicu munculnya perubahan sosial kebudayaan yang baru karena semakin cara pandang orang berpikirnya semakin maju, semakin ke depan mereka ingin mendapatkan suatu kebudayaan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, pendorong perubahan sosial budaya itu bisa terjadi karena adanya sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Silakan kalian cari dari kata setiap orang sampai hasil-hasil karya baru. Setiap orang yang dapat menghasilkan karya dan dihargai akan mendorong orang lain untuk menciptakan karya-karya baru yang lain. Sebagai contoh, hadiah Nobel yang diberikan merupakan pendorong bagi orang lain untuk menciptakan hasil-hasil karya baru. Jadi, pendorong
munculnya perubahan sosial budaya salah satunya adalah karena setiap kali kita berkarya kita akan dihargai. Nah, itu akan menjadi pemicu orang untuk berlomba-lomba melakukan sebuah perubahan. Salah satunya adalah Nobel. Kalau kalian tahu, penghargaan Nobel itu adalah penghargaan yang diberikan oleh dunia dari tokoh Nobel siapa gitu, diberikan kepada orang-orang yang berhasil menemukan sebuah penemuan atau melakukan perubahan baru, tentunya perubahan yang positif. Kemudian yang keempat, faktor pendorong perubahan sosial budaya itu bisa terjadi karena adanya sistem terbuka dalam lapisan masyarakat. Jadi, kalau misalnya masyarakatnya sistemnya terbuka, siapa saja bisa mendapatkan ilmu, siapa saja bisa sekolah, bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, otomatis akan mudah terjadi perubahan sosial kebudayaan. Karena siapa saja orang mendapatkan kesempatan untuk belajar dan menciptakan sesuatu yang baru. Jadi di sini di buku paket silakan kalian lihat dari kata misalnya gerakan Renaissance dan humanisme menyebabkan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang pesat. Jadi dulu dunia Eropa sebelum munculnya Renaissance dan humanisme itu mereka ada di zaman kegelapan kalau nggak salah. Jadi mereka belum melek ilmu pengetahuan dan manusia itu ya hanya di situ-situ aja gitu, nggak terjadi suatu pembaruan, ilmu pengetahuan tidak berkembang, sosial budaya ya masih percaya dengan ilmu-ilmu gaib gitu. Nah, setelah adanya peristiwa gerakan Renaissance dan humanisme, dari situlah muncul sebuah perubahan sosial budaya yang mengakibatkan terjadinya kemajuan dunia pendidikan dan teknologi. Kemudian faktor pendorong perubahan sosial budaya selanjutnya adalah penduduk yang heterogen. Silakan kalian lihat halaman 57, cari dari kata masyarakat. Oke, Miss bacakan. Masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang heterogen. Heterogen itu bermacam-macam, dengan latar belakang kebudayaan berbeda, baik ras berbeda dan ideologi berbeda akan mempermudah terjadi pertentangan. Keadaan itu akan mendorong perubahan-perubahan dalam masyarakat. Jadi, kalau suatu negara atau daerah diisi dari berbagai macam banyaknya orang dan ideologi atau kepercayaan atau pemikiran, semakin orang berbeda pemikirannya, ideologinya, rasnya, itu akan memicu terjadinya perubahan sosial budaya, akan memunculkan dorongan untuk terjadinya perubahan sosial budaya gitu. Ya, salah satunya misalnya kayak negara Australia. Itu kan sebenarnya mereka itu benua Australia itu penduduk aslinya aboriginnya udah nggak ada. Jadi diisi oleh berbagai macam ras atau berbagai macam etnik atau berbagai macam ideologi yang isi kepalanya orang bermacam-macam. Makanya di Australia ibaratnya kebudayaan aslinya itu ya nggak ada. Adanya kebudayaan yang bercampur-campur gitu. Nah, itu yang disebut salah satu contoh adanya perubahan sosial budaya. Yang dulunya suku aborigin, kebudayaannya ada. Akhirnya karena sekarang diisi dari berbagai macam ras, muncul banyak kebudayaan lain selain dari aborigin. Kemudian faktor pendorong perubahan sosial yang terakhir yaitu ada rasa ketidakpuasan di dalam diri masyarakat. Jadi silakan dilihat dari kata pada suatu kelompok dan garis bawahi. Pada suatu kelompok masyarakat pasti terdapat rasa ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan tertentu. Jika keadaan ini terjadi pada waktu yang lama di mana masyarakat mengalami tekanan-tekanan dan kekecewaan, dapat menyebabkan timbul suatu gerakan dalam masyarakat, misalnya gerakan reformasi di segala bidang yang terjadi di Indonesia contohnya. Nah, adanya rasa ketidakpuasan pada masyarakat itu akan memunculkan sebuah gerakan. Munculnya sebuah gerakan itu adalah jadi salah satu penyebab pendorong perubahan sosial budaya. Contohnya Indonesia pernah lo ngalamin apa itu, kita akan lihat di slide selanjutnya. Kita sekarang akan memasuki pembahasan tentang contoh faktor pendorong perubahan
perubahan sosial budaya yang diakibatkan karena adanya sistem terbuka dalam lapisan masyarakat. Jadi di contoh ini sebenarnya perubahan sosial budaya itu bukan hanya karena adanya sistem terbuka dalam lapisan masyarakat, tapi juga karena ada faktor sistem pendidikan yang lebih maju. Nah, sistem terbuka dalam lapisan masyarakat itu apa? Sistem terbuka dalam lapisan masyarakat itu maksudnya adalah suatu kondisi di dalam masyarakat di mana masyarakatnya itu tidak dikotak-kotakan. Seperti contohnya kasta. Nah, kasta itu kan membuat kotak-kotak batas terhadap masyarakat. Jadi, masyarakat tersebut gak bisa melakukan perubahan sosial budaya terutama dalam bidang strata sosial karena kehidupannya dibatasi oleh kasta tadi. Nah, di sini contoh perubahan sosial budaya karena adanya sistem terbuka dalam lapisan masyarakat adalah masa Renaissance. Kalian bisa lihat di halaman 56 bagian D. Jadi, di Eropa sebelum munculnya Renaissance, Eropa itu pernah mengalami sebutannya dunia kegelapan. Seperti yang kalian bisa baca di slide, Eropa pernah mengalami masa suram atau masa kegelapan. Nah, itu disebut dengan Dark Age. Kenapa disebut dengan masa kegelapan atau Dark Age? Karena di masa itu Eropa belum memiliki ilmu pengetahuan, belum mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi di masa kegelapan itu Eropa ilmu pengetahuannya tidak berkembang. Lalu beberapa orang melakukan sebuah gerakan, akhirnya muncullah zaman Renaissance. Nah, jadi perkembangan kebudayaan, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya itu baru terjadi setelah adanya gerakan Renaissance. Nah, salah satu contoh hasil dari Renaissance itu di slide kalian bisa melihat sebuah lukisan. Kalau kalian pernah nonton Da Vinci Code, pasti kalian gak akan asing dengan lukisan yang ada di slide kalian. Ada yang tahu lukisan apakah tersebut? Ya, itu adalah yang ada di slide kalian adalah lukisan dari Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa ini dibuat di masa Renaissance oleh Leonardo da Vinci. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh faktor pendorong perubahan sosial budaya akibat adanya rasa ketidakpuasan masyarakat. Hal ini pernah Indonesia alami di peristiwa tahun 1998, di mana pada saat itu Indonesia mengalami krisis moneter. Secara singkatnya, sejarahnya, kemudian Presiden Soeharto dipaksa untuk turun mundur dari jabatan presiden yang ketiga. Tapi karena mungkin dengan berbagai macam hal, Presiden Soeharto belum mau menyerahkan jabatannya. Akhirnya turunlah para mahasiswa di seluruh Indonesia yang puncaknya dilakukan demonstrasi besar-besaran di gedung MPR seperti yang kalian lihat gambarnya. Di situ ada gedung MPR, ada banyak lautan manusia. Nah, itu adalah mahasiswa-mahasiswa. Mereka menuntut dan memaksa pada saat itu juga Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Nah, pada saat peristiwa 98 itu Indonesia sudah mengalami kekacauan banyak hal, baik penjarahan, kemudian ada juga rasisme. Nah, itu terjadi karena adanya rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan di masa Presiden Soeharto atau yang disebut dengan masa Orde Baru. Nah, melihat situasi kondisi Indonesia yang semakin membahayakan dan memprihatinkan, terutama seluruh mahasiswa sudah turun ke jalan dan bahkan sampai mengakibatkan banyak korban, seperti salah satunya adalah mahasiswa Trisakti. Nah, akhirnya di gambar sebelah gedung MPR itu Presiden Soeharto mau menyerahkan jabatannya. Kemudian nantinya akan digantikan oleh wakilnya, yaitu Presiden Indonesia yang keempat, yaitu Bapak B.J. Habibie.
Oke, maaf ada ralat ya. Jadi Presiden Soeharto itu adalah Presiden Indonesia yang kedua, bukan ketiga. Ya ketiga juga sih, karena kan dia menjabat Indonesia panjang ya, selama 32 tahun. Jadi dia sebenarnya disebutnya presiden yang kedua. Itu maaf tadi yang ketiganya diralat. Yang ketiga itu adalah B.J. Habibie. Nah, kita udah selesai tadi membahas faktor pendorong perubahan sosial budaya. Sekarang saatnya kita masuk ke pembahasan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Faktor penghambat perubahan sosial budaya itu ada 8. Yang pertama akan kita bahas, silahkan buka buku paketnya di halaman 57. Faktor penghambat perubahan sosial yang pertama adalah A. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Jadi di buku paket dikatakan kehidupan yang terasing menyebabkan sebuah masyarakat tidak mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi pada masyarakat lainnya, yang mungkin akan dapat memperkaya kebudayaan sendiri. Misalnya, kehidupan suku-suku terasing di Indonesia. Nah, tentang kurangnya hubungan dengan masyarakat lain atau contohnya adalah suku terasing. Suku terasing itu adalah kata lainnya bahasa lainnya, sebutan lainnya adalah suku anak dalam. Nah, jadi biasanya suku-suku anak dalam itu tidak mudah membuka komunikasi dengan dunia luar sehingga mereka tidak mengalami perubahan sosial budaya. Nah, sebenarnya ada baiknya apakah suku anak dalam atau suku terasing itu hanya selalu negatif karena tidak bisa menerima perubahan sosial budaya lalu mereka selalu terbelakang? Ya memang itu dampak kurang baiknya, tapi ada dampak baiknya. Keseimbangan alam itu bisa dijaga, bisa tetap terjaga keseimbangannya ya karena adanya peran dari suku terasing atau suku anak dalam. Jadi biasanya mereka itu karena kebudayaannya masih sangat kuat, menghargai alamnya masih sangat kuat, sehingga mereka nggak mudah untuk merusak kondisi lingkungan alamnya. Jadi negara kita itu salah satunya kalau alamnya masih bagus, keseimbangan ekosistemnya masih ada, yaitu gara-garanya salah satunya adalah karena ada penjaganya, yaitu suku terasing atau suku anak dalam. Kemudian yang B, perubahan sosial budaya bisa terhambat karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Nah, ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan suku anak dalam atau suku terasing. Karena mereka tidak mudah berkomunikasi atau berhubungan dunia luar, otomatis mereka akan mengalami perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Silakan garis bawahi dari kata perkembangan sampai masyarakat lain. Jadi, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat dapat disebabkan karena kehidupan yang terasing dan tertutup atau masyarakat terjajah lama oleh masyarakat lain. Nah, suatu masyarakat terhambat perubahan sosial budayanya ternyata tidak hanya karena suku itu terasing atau suku itu jauh dari keramaian orang banyak, tapi suatu masyarakat bisa terhambat ilmu pengetahuannya juga karena adanya penjajahan dari negara lain. Salah satunya adalah yang masih dijajah sampai sekarang, misalnya contoh nyatanya yaitu Palestina dan Israel. Karena Palestina masih sibuk harus mempertahankan dirinya dari serangan atau gempuran negara-negara Israel, otomatis mereka nggak bisa belajar. Nah, kalau udah nggak bisa belajar, bagaimana mereka mau mengembangkan ilmu pengetahuan? Jadi boro-boro mikirin untuk perkembangan ilmu pengetahuan sekolah, mereka hanya berpikir untuk bertahan hidup dari serangan negara Israel. Kemudian yang C, faktor penghambat perubahan sosial budaya yang ketiga, yaitu sikap masyarakat yang masih sangat tradisional. Masih di halaman 57. Nah, lagi-lagi sikap masyarakat yang tradisional itu hanya ditemukan di suku-suku terasing atau suku-suku anak dalam. Silakan dilihat dari kata masyarakat sampai perubahan. Kalau sudah, nanti
kalian garis bawahi. Jadi Miss bacakan. Yang ada di buku paket dikatakan bahwa masyarakat yang mengagung-agungkan tradisi, norma yang telah ada, dan menganggap tradisi secara mutlak tak dapat diubah. Nah, itu akan menghambat proses perubahan. Kemudian faktor yang keempat, adanya kepentingan yang tertanam kuat. Kalian cari dari kata mereka sampai perubahan. Silahkan digaris bawahi. Jadi di buku paket dikatakan kepentingan seseorang yang tertanam kuat itu akan mengidentifikasi diri dengan jasa-jasa dan usahanya sehingga sulit untuk melepaskan kedudukan dalam setiap proses perubahan. Oke, maksudnya gini, ketika ada orang yang memberikan pengaruh atau ideologi atau pandangan ke masyarakat lain sampai mendarah daging, sampai tertanam kuat di pikirannya. Nah, itu tidak akan mampu merubah kondisi sosial budaya mereka gitu, karena mereka sudah terdoktrin atau terhipnotis oleh ideologi atau pandangan kepentingan-kepentingan yang dibuat oleh beberapa orang. Contohnya begini, di Jerman waktu itu pernah dikuasai oleh Nazi di bawah kepemimpinan Hitler. Nah, Hitler menanamkan ideologi atau pandangan yang kuat kepada rakyat Jerman sehingga rakyat Jerman mau mengikuti semua perintah dari si Hitler tersebut. Sampai akhirnya padahal Hitler itu kan kepentingan-kepentingannya itu merugikan orang banyak, atau melakukan perang sana sini, kemudian jatuh banyak korban, tapi karena ideologi yang ditanamkan oleh Hitler itu sudah mendarah daging di dalam diri rakyatnya, alhasil rakyatnya tidak bisa merubah apa yang sudah ditanam oleh Hitler. Nah, Hitler atau rakyat Jerman di bawah Nazi itu baru bisa melakukan sebuah perubahan ketika Hitler digempur atau diserang oleh banyak negara sekutu seperti Inggris dan Amerika. Itu adalah salah satu contoh kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat tidak dapat merubah sosial budaya. Kemudian yang rasa takut terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Silakan digarisbawahi dari kata pada integrasi. Jadi pada integrasi kebudayaan, beberapa pengelompokan unsur-unsur tertentu mempunyai derajat integrasi yang tinggi, sehingga unsur-unsur dari luar dikhawatirkan akan menggoyahkan integrasi. Apa itu integrasi? Integrasi itu adalah persatuan. Dikhawatirkan akan menggoyahkan integrasi tersebut dan menyebabkan perubahan pada aspek tertentu dari masyarakat. Silakan digarisbawahi sampai situ. Jadi maksudnya, beberapa orang seperti suku anak dalam atau suku terasing itu berpendapat bahwa terkadang perubahan kebudayaan itu bisa merusak kehidupan sosial budaya mereka, bisa merusak sistem persatuan mereka. Makanya mereka biasanya menolak perubahan sosial budaya dan tetap pada kebudayaannya. Nah, itulah salah satu contohnya kenapa suku anak dalam atau suku terasing itu masih bisa menjaga kondisi lingkungannya, ya karena mereka tidak mudah dipengaruhi oleh pengaruh kebudayaan lain. Kemudian yang F, prasangka terhadap hal-hal baru. Silakan digarisbawahi. Jadi, dari kata sikap ini, jadi prasangka terhadap hal-hal baru, sikap ini dijumpai pada masyarakat yang pernah mengalami penjajahan, karena tidak mudah melupakan pengalaman-pengalaman pahit selama penjajahan. Kemudian ada G, adat atau kebiasaan. Perubahan sosial budaya tidak akan terjadi perubahan karena adanya adat atau kebiasaan. Adat kebiasaan dalam masyarakat merupakan pola-pola perilaku bagi anggota-anggotanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang telah terbiasa sedemikian rupa sehingga sukar untuk diubah. Nah, adat atau kebiasaan yang sulit dirubah itu akan menghambat terjadinya suatu proses perubahan sosial budaya.
Kemudian yang terakhir yaitu hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Di buku paket dikatakan, setiap usaha-usaha perubahan pada unsur-unsur kebudayaan rohaniah biasanya diartikan sebagai usaha-usaha yang berlawanan dengan ideologi masyarakat yang sudah menjadi dasar integrasi masyarakat tersebut. Jadi suatu perubahan sosial budaya itu tidak akan terjadi atau akan terhambat jika perubahan itu bertentangan dengan ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi itu ya tadi kepercayaan atau apa yang mereka yakini gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke penghujung materi di pertemuan ini. Kita akan bahas tipe-tipe masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial budaya. Jadi, di dalam kehidupan masyarakat, seperti salah satunya di Indonesia, kita punya dua tipe masyarakat. Ada masyarakat tertutup atau tradisional, dan ada masyarakat terbuka atau dinamis. Kita akan bahas terlebih dahulu masyarakat tertutup atau tradisional. Seperti yang sudah kalian lihat di slide, dan kita akan bahas yang ada di buku paket di halaman 58, silahkan dibuka. Siapkan juga stabilonya di garis bawahi. Apa itu masyarakat tertutup atau tradisional? Di buku paket yang kalian punya, masyarakat tertutup adalah masyarakat yang biasanya masih mempunyai pola pikir tradisional yang bersifat sederhana, monoton itu maksudnya nggak suka neko-neko, ya udah ikut jalurnya. Kemudian kadang-kadang berpikir irasional. Berpikir irasional itu apa? Maksud dari berpikir irasional adalah berpikir di luar logika, di luar nalar manusia. Jadi berpikir irasional itu masih suka percaya kepada hal-hal gaib, kemudian percaya kepada roh nenek moyang, kemudian menyangkut pautkan suatu peristiwa alam dengan kepercayaan-kepercayaan. Nah, itu yang dimaksud dengan berpikir irasional. Serta sulit dalam menerima perubahan. Masyarakat tertutup dijumpai biasanya di daerah-daerah dengan lokasi geografis yang sulit dijangkau. Nah, di sini di slide yang kalian lihat, itu Miss memberikan salah satu contoh masyarakat tertutup atau tradisional yang ada di wilayah Banten, yaitu suku Baduy. Mereka itu sebenarnya kalau nggak salah kebudayaannya itu kebudayaannya itu Sunda. Jadi Indonesia itu memiliki banyak suku terasing atau suku anak dalam, tapi kita ambil yang paling dekat dengan kita, yaitu suku Baduy atau Banten. Jadi seperti yang dijelaskan teorinya di buku paket, bahwa suku terasing atau masyarakat tradisional, mereka ya benar hidupnya itu di daerah lokasi yang sulit dijangkau. Salah satunya adalah suku Baduy. Nah, mereka itu tinggalnya di daerah hutan-hutan gitu. Di suku Baduy ini ada dua jenis, ada suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Biasanya yang kalian lihat itu ada suku Baduy yang menggunakan pakaian putih, berarti itu tandanya adalah suku Baduy dalam. Suku Baduy dalam itu biasanya tinggalnya lebih di dalam hutan dan tidak memperbolehkan siapapun kecuali sukunya tersebut untuk masuk ke lingkungan mereka. Nah, sedangkan yang berpakaian warna hitam itu adalah suku Baduy luar. Suku Baduy luar itu mereka lebih open, lebih terbuka dari suku Baduy dalam. Jadi yang suka didatangi oleh turis-turis itu bukan suku Baduy dalam, tapi suku Baduy luar yang pakaiannya hitam. Kemudian ciri-ciri dari masyarakat tradisional adalah masih memegang teguh tradisi yang sudah ada, seperti yang ada di suku Baduy. Mereka benar-benar masih memegang tradisi sangat kuat, makanya mereka kalau misalnya salah satu contohnya adalah kalau misalnya jalan atau berpergian kemanapun, itu pantang menggunakan
sandal atau alas gitu, terus pantang naik kendaraan gitu. Itu adat-adat yang masih ada, yang masih kuat, masih teguh dipegang oleh mereka, dan terutama mereka pantang melakukan pencemaran lingkungan di desanya. Kemudian yang B, masih bersifat tertutup atau kurang membuka diri untuk berhubungan dengan masyarakat lain. Nah, itu ciri yang dimiliki oleh suku Baduy dalam. Yang ketiga, takut terjadi kegoncangan dalam masyarakat. Nah, berita terbaru yang dimiliki oleh suku Baduy, hanya saja Miss lupa suku Baduy dalam atau luar, mereka mengajukan petisi atau mengajukan permohonan kepada Presiden Jokowi untuk menutup akses pariwisata ke daerah suku Baduy. Kenapa? Karena ditakutkan adanya pendatang-pendatang yang ingin melihat kehidupan suku Baduy tersebut bisa menggoyahkan pendirian dari generasi suku Baduy yang ada gitu, sehingga nanti lama-kelamaan ditakutkan tradisi itu bisa hilang karena ada pengaruh dari orang-orang luar atau turis-turis luar. Tapi jadinya seperti apa belum ada keputusan dari pemerintah. Kemudian ciri yang D, beranggapan bahwa sesuatu yang baru bertentangan dengan kepercayaan mereka. Yang E, kontrol sosial masih bersifat informal. Kemudian yang F, mobilitas masih rendah. Mobilitas masih rendah itu maksudnya adalah mereka tidak mudah berkomunikasi atau pergi ke banyak tempat. Mereka melakukan kegiatannya di situ-situ aja. Kemudian yang G, hubungan dan ikatan sosialnya masih sangat kuat. Kita masuk ke tipe masyarakat yang kedua, yaitu masyarakat terbuka atau dinamis. Nah, penjelasan yang ada di buku paket halaman 59 silahkan dibuka dan garis bawahi dari kata masyarakat terbuka. Masyarakat terbuka atau dinamis ini memiliki pola pikir yang rasional dan cepat mengalami perubahan sosial budaya yang disebabkan oleh faktor pendidikan yang relatif tinggi, sehingga mereka dapat mengakses informasi yang terbaru serta cepat beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Masyarakat terbuka atau dinamis terdapat di kota-kota besar, dan masyarakat terbuka itu memiliki ciri-ciri pola pikir modern, terbuka terhadap kritik dan saran, kontrol sosial formal, mobilitas sosialnya tinggi, hubungan dan ikatan sosial kurang kuat, tidak mengutamakan kebiasaan atau tradisi, senantiasa mengembangkan efisiensi dan efektivitas. Jadi, contoh dari masyarakat terbuka atau dinamis itu adalah masyarakat modern yang seperti sekarang, yang ada di kota-kota banyak, yang sibuk misalnya dengan banyak aktivitas kantornya. Bahkan di kota-kota itu biasanya yang kotanya itu menjadi tempat pekerja, bahkan kehidupan perkotaannya itu mampu berjalan 24 jam karena adanya kegiatan aktivitas atau yang disebut dengan mobilitas sosial yang tinggi. Nah, itu materi kita hari ini sudah selesai. Silakan seperti biasa kalau ada yang ingin tanyakan langsung via grup WhatsApp atau lewat komentar di YouTube. Kalau bisa komentar di YouTube jangan hanya berisi komentar tentang hadir, ditanyakan apa yang kalian belum ngerti. Kita akan kembali lagi di materi selanjutnya. Oke, kita sampai di penghujung pelajaran hari ini. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang Miss jelaskan bisa kalian mengerti. Miss tutup, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.